Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sesuai kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum kita lanjut, perkenalkan nama saya Priscilia Magdalena Karimba dengan NIM 2206 1102 0599 dari kelas 2B8. Dan saat ini saya akan mempresentasikan beberapa materi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Statistika Bisnis dengan dosen pengampu Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Kita langsung masuk saja pada yang pertama, yaitu aplikasi penataan data pada SPSS. Apa sih SPSS itu? SPSS adalah program aplikasi yang mempermudahkan kita dalam melakukan analisis statistika. Nah, analisis apa saja sih yang bisa dilakukan? Bisa statistika deskriptif, tabel kontingensi, regresi, uji ANOVA, dan lain-lain. Berikut adalah langkah-langkah dasar untuk melakukan input data dengan SPSS. Yang pertama, buka data aplikasi SPSS. Yang kedua, close dialog files. Yang ketiga, data view. Yang keempat, variable view. Yang kelima, save. Yang keenam, pilih direktori penyimpanan dan simpan file dengan nama. Dan yang ketujuh, file tersimpan. Kita next pada yang kedua, pengenalan karakteristik data. Data merupakan bentuk jamak dari kata datum, bahasa Latin, yang berarti sesuatu yang diberikan. Data adalah sekumpulan datum yang berisi fakta-fakta serta gambaran suatu fenomena yang dikumpulkan, dirangkum, dianalisis, kemudian diinterpretasikan. Penggambaran fakta dari suatu data direkam dalam bentuk simbol seperti angka, tulisan, atau gambar. Data yang telah diolah akan berubah menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan untuk menambah pengetahuan bagi yang menerimanya dan dapat dijadikan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Karakteristik serangkaian data terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama elemen, yang kedua variabel, yang ketiga kasus, dan yang keempat observasi. Yang pertama elemen. Serangkaian data memiliki elemen, masing-masing elemen memiliki karakteristik. Yang kedua variabel. Variabel adalah karakteristik atau ciri khas elemen yang menjadi perhatian dan memiliki nilai-nilai yang berbeda. Kasus. Kasus adalah informasi yang menyangkut seluruh variabel dari suatu elemen tertentu. Dan observasi. Observasi adalah hasil pengamatan tertentu. Next, aplikasi ANOVA untuk korelasi. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance yang bertujuan untuk menguji apakah ada perbedaan rata-rata 3 kelompok atau lebih dengan membandingkan variance atau ragam. Bisa dikatakan bahwa uji ANOVA tidak hanya membandingkan nilai mean atau rata-rata, tapi juga mempertimbangkan keragaman data yang dimanifestasikan dalam nilai variance. Kegunaan ANOVA. ANOVA digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang mana menilai adakah perbedaan rata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis ANOVA adalah nilai F-test atau F-hitung. Nilai F-hitung ini yang nantinya akan dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F-hitung lebih dari F-tabel, maka dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolakkan 0, atau yang berarti ada perbedaan bermakna rata pada semua kelompok. Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen, di mana terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji apakah ada perbedaan bermakna antara perlakuan tersebut. Ciri-ciri ANOVA. Ciri khasnya adalah satu atau lebih variabel bebas sebagai faktor penyebab, dan satu atau lebih variabel respons sebagai akibat atau efek dari adanya faktor. Contoh penelitian yang dapat menggambarkan penjelasan ini yaitu, adakah pengaruh jenis bahan bakar terhadap umur toraks mesin? Dari judul tersebut, jelas sekali bahwa bahan bakar adalah faktor penyebab, sedangkan umur toraks mesin adalah akibat atau efek dari adanya perlakuan faktor. Ciri lainnya adalah variabel respons berskala data rasio atau interval, numerik atau kuantitatif. Selanjutnya jenis ANOVA. Jenisnya adalah berdasarkan jumlah variabel faktor atau independen variabel atau variabel bebas dan jumlah variabel responden atau dependen variabel atau variabel terikat. Pembagiannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, univariate. Univariate terbagi atas 3, yaitu yang pertama univariate one-way analysis of variance,
apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya 1. Yang kedua, univariate two-way analysis of variance, apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat ada 1. Yang ketiga, univariate multi-way analysis of variance, apabila variabel bebas ada lebih dari 2, sedangkan variabel terikat ada 1. Dan yang kedua, multivariate. Di multivariate terbagi juga menjadi 3, yaitu yang pertama, multivariate one-way analysis of variance, yaitu apabila variabel bebas dan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Yang kedua, multivariate two-way analysis of variance, yaitu apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Yang ketiga, multivariate multi-way analysis of variance, yaitu apabila variabel bebas ada lebih dari 2, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Kita next pada aplikasi pendeteksian korelasi. Aplikasi pendeteksian korelasi adalah salah satu jenis pengukuran dalam statistik yang sering digunakan dalam pengolahan data. Korelasi merupakan metode statistik yang bisa digunakan bila Anda memiliki minimal 2 variabel. Dalam penggunaannya, SPSS atau Statistical Package for the Social Science dapat membantu mengolah data dan menghasilkan hasil uji korelasi yang akurat dan reliable. Jenis korelasi terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, korelasi Pearson atau Pearson correlation, yang kedua, korelasi Spearman atau Spearman correlation, yang ketiga, korelasi Kendall-Stau atau Kendall-Stau correlation. Selanjutnya, aplikasi regresi sederhana dan berganda. Analisis regresi linear terdiri dari 2 jenis, yaitu regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. 2 jenis analisis regresi tersebut memiliki bentuk persamaan linear yang berbeda, di mana persamaan regresi sederhana memuat satu variabel terikat dan satu variabel bebas, sementara persamaan regresi linear berganda memuat satu variabel terikat dan beberapa variabel bebas. Selanjutnya adalah aplikasi pengujian asumsi dan diagnostik terhadap regresi berganda. Beberapa pengujian asumsi yaitu yang pertama, asumsi normalitas, yang kedua, asumsi homoskedastisitas, yang ketiga, asumsi autokorelasi, dan yang keempat, asumsi multikolinearitas. Yang pertama, asumsi normalitas. Uji normalitas dapat dilakukan dengan berbagai uji, diantaranya adalah normal Kiki plot, uji Kolmogorov-Smirnov, uji Lilliefors, dan uji Shapiro-Wilk. Yang kedua, asumsi homoskedastisitas, yaitu untuk melihat apakah terjadi heteroskedasity atau tidak dapat dilakukan dengan metode grafik atau scatter plot dan dengan menggunakan uji Bragg-Pagan. Dan yang ketiga, asumsi autokorelasi, yaitu jika terjadi autorelasi, maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai untuk prediksi. Dan yang keempat, asumsi multikolinearitas, yaitu salah satu alat statistik yang sering digunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan melihat nilai VIF atau Variance Inflation Factor, di mana jika nilai VIF lebih dari 10 maka dapat dikatakan terjadi multikolinearitas pada variabel X. Selanjutnya, diagnostik. Diagnostik dalam analisis regresi ini digunakan untuk mendeteksi permasalahan-permasalahan terkait pencilan yang mungkin saja mempengaruhi model. Dan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, diagnose residual dan Ilverge, yang kedua, diagnose uji pencilan atau outlier, dan yang ketiga, diagnose observasi berpengaruh. Yang pertama, diagnose residual dan Ilverge. Langkah pertama yang dilakukan adalah membuat plot indeks dari residual. Yang kedua, diagnose uji pencilan atau outlier. Pencilan adalah titik yang menyimpang dari model umum. Pengujian pencilan akan sangat berguna karena memungkinkan kita antara titik yang benar-benar pencilan atau titik dengan residual yang besar, namun bukan sesuatu yang luar biasa. Pengujian pencilan dilakukan dengan metode koreksi Bonferroni. Dan yang ketiga, diagnose observasi berpengaruh. Titik berpengaruh jika dihapus dari dataset mungkin akan menyebabkan perubahan besar dalam model taksiran. Titik berpengaruh bisa merupakan pencilan atau bukan, bisa memiliki nilai leverage besar atau kecil. Metode alternatif yang digunakan untuk melihat titik pengaruh adalah statistiko. Dan yang terakhir adalah aplikasi regresi nonlinear. Regresi nonlinear
adalah suatu metode analisis regresi untuk mendapatkan model non-linear yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel terikat dan variabel bebas. Dan cukup sampai sini presentasi dari saya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih.